Nah, itu ya definisi konsep pemasaran ya, ada 6 konsep yang ada 6 proses dalamnya, itu perencanaan, ada harga, ada produk, ada promosi, ada pertukaran, dan yang keenam ada kepuasan individu konsumen yang mendapatkan produk tersebut puas dan juga tercapai tujuan produsen, yaitu mereka mampu menjual produknya sesuai dengan target-target yang telah mereka tentukan. Nah, kemudian ya di sini Anda lihat, coba ini ada balok-balok itu. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana itu produk bisa ada? Ya. Produk itu bisa ada karena apa? Karena adanya kebutuhan konsumen. Jadi sebuah produk diluncurkan karena ada kebutuhan konsumen, ya ta? Ada nilai yang mereka inginkan dari produk tersebut. Jadi ada nilai atau ada kepuasan yang mereka harapkan sehingga mereka mencari produk tersebut. Jadi produk itu muncul karena adanya keinginan dan permintaan, sehingga keinginan dan permintaan terpenuhi dengan hadirnya sebuah produk tersebut. Jadi ada manfaat, ada nilai, ada kepuasan yang diperoleh dari manfaat, kepuasan, nilai yang diperoleh dari produk tersebut. Nah, inilah yang menjadi permasalahan. Kalau misalnya di produk-produk sosial itu kan kebanyakan produk itu diluncurkan asal diluncurkan saja ya. Kurang detail melakukan penelusuran terhadap kebutuhan dan permintaan konsumen. Nanti akan kita lihat lagi bedanya bagaimana pemasaran komersil dan pemasaran sosial. Ya, tapi secara teoritis bahwa kebutuhan itu ya dan permintaan itulah yang akan memunculkan produk yang akan memenuhi atau yang akan didapatkan manfaatnya dari kebutuhan atau permintaan konsumen. Ada kebutuhan dan ada permintaan. Kalau kebutuhan itu misalnya kebutuhan yang harus terpenuhi ya, sandang, pangan, dan papan. Tapi kalau keinginan banyak lagi ya untuk menyalurkan naluri kepemilikannya dia. Nah, itulah yang disebut dengan pemenuhan konsumen dan pemenuhan keinginan dan permintaan. Oke, jadi konsumen menginginkan adanya manfaat dari barang tersebut, ya, dia menginginkan nilai atau kepuasan yang didapatkan sehingga produk itu dia ambil, dan disinilah terjadi pertukaran. Di mana tempatnya pertukaran itu terjadi? Ya, pasar. Dan kalau terjadi pertukaran, maka terjadilah konsep pemasaran yang tadi ada 6 konsep yang di pembahasan sebelumnya. Nah, berikutnya pemasaran sosial itu ya, ini sudah saya katakan tadi, identik dengan penyuluhan, sosialisasi, kampanye, dan menyebarkan ide-ide atau konsep pelayanan kepada masyarakat. Nah, sekarang kita bahas tentang produk. Nah, dalam produk komersil, ya, kebanyakan kita memahami bahwa produk komersil itu selalu identik dengan barang yang bisa dilihat. Selalu identik dengan barang yang bisa dipegang, barang yang tangible, yang bisa disentuh. Tapi ternyata dalam produk sosial ya, produk itu tidak selalu dalam bentuk barang. Ya, kalau obat ya dalam bentuk barang, produk sosial ya. Misalnya alat kontrasepsi juga dalam bentuk barang. Tapi kan tidak semuanya produk sosial dalam bentuk barang. Ya, ada dalam bentuk ide, kepercayaan, ada praktek, dan ada yang dalam bentuk tangible atau yang saya sebutkan tadi. Jadi produk sosial itu 3. Ya, ada dalam bentuk ide, ada dalam bentuk sikap, ada dalam bentuk nilai, ada dalam bentuk praktek atau tindakan. Ya, atau misalnya dalam bentuk ide, 2 anak cukup, ya, 2 anak lebih baik, itu kan dalam bentuk ide. Ya, merokok membunuhmu, ya, atau buang sampah pada tempatnya, ya, itu kan dalam bentuk ide. Tapi kalau kau rubah lagi, dilarang buang sampah di tempat ini, itu berarti dalam bentuk praktek tindakan. Dilarang berarti jangan membuang sampah di tempat ini. Jadi dilarang merokok, ya, dilarang merokok, ya. Kalau misalnya merokok membunuhmu, itu dalam bentuk ide. Tapi kalau dibilang dilarang merokok, ya berarti dalam bentuk tindakan, ya. Atau nanti ini kau cari ya, kau bisa cari ini contoh-contoh, misalnya 10 apa contohnya produk sosial dalam bentuk ide, apa contohnya produk sosial dalam bentuk praktek, dan tangible. Kalau tangible jelas ya, kalau yang bisa kelambu misalnya untuk mencegah nyamuk, gitu. Kalau misalnya ajakan atau seruan ya, itu dalam bentuk praktek atau tindakan. Misalnya buang sampah pada tempatnya, atau
apa namanya, pacaran pintu pergaulan bebas berarti dalam bentuk ide. Kalau bilang no, no gaul bebas, jangan bergaul bebas itu berarti ajakan untuk berperilaku sehat ya. Jadi bisa nih gampang sekali nih dibedakan mana dalam bentuk ide, mana dalam bentuk perilaku, dan mana yang dalam bentuk tangible. Nah, berikutnya kita bicara tentang sejarah ya, bahwa sebenarnya pemasaran sosial ini sudah lama ada ya. Jadi pemasaran sosial itu produk-produknya itu sudah lama ada, ide-ide misalnya pembebasan budak, itu kan pembebasan budak sudah lama ada ya. Kemudian di Inggris anak-anak dilarang untuk jadi tenaga kerja, kemudian pembebasan hak perempuan, itu ide-ide yang sudah lama dari abad ke Romawi ya, zaman Romawi pembebasan budak, kemudian di revolusi industri, ingat revolusi industri Prancis, revolusi industri yang Prancis yang memicu juga revolusi di Inggris, itu kan Inggris dan Prancis itu kan banyak digunakan tenaga kerja anak-anak dan perempuan tidak mendapatkan haknya, sehingga mereka berteriak untuk membebaskan pekerja itu dari anak-anak, jangan anak-anak bekerja, dan perempuan itu harus diberikan hak yang sama dengan laki-laki dalam kehidupan sosial. Nah, inilah juga disebut sebagai produk sosial. Atau misalnya di Amerika kampanye di abad ke-17, kampanye pemberantasan cacar. Nah, ini kenapa bisa pemberantasan cacar? Karena apa? Karena pemberantasan cacar ini dilakukan karena apa? Karena banyak terjadi cacar. Jadi kayak sekarang dengan ditemukan imunisasi itu, maka vaksin, maka cacar itu bisa diberantas. Seperti sekarang, ya, vaksin itu adalah produk sosial. Ya, kenapa? Karena untuk merespon ya kebutuhan dan permintaan terhadap banyaknya kasus COVID-19 yang terjadi di seluruh dunia. Ya, begitupun juga historinya di abad ke-17. Jadi kan sekarang ini triple burden ya. Ya, awalnya kesehatan masyarakat itu diuji dengan penyakit infeksi, kemudian dengan penyakit non infeksi. Ya, kemudian dengan sekarang kembali lagi ke penyakit infeksi. Ya, penyakit infeksi, kemudian non infeksi, kemudian penyakit infeksi lagi COVID-19, seperti yang sekarang tuh namanya triple burden. Dulu kan kita kenal cuma double burden, dari penyakit infeksi menjadi non infeksi, penyakit berbasis perilaku, sekarang kembali lagi ke penyakit penyakit dengan infeksi ya, COVID-19 ya. Jadi penemuan vaksin itu bisa meredam penyakit infeksi. Ya, tetapi penyakit non infeksi yang disebut dengan penyakit tidak menular, penyakit kronis, inilah yang muncul karena gaya hidup yang salah. Nah, how to change public behavior, gaya hidup ini bagaimana caranya untuk dirubah, perilakunya bagaimana caranya bisa dirubah. Masuklah di situ yang disebut dengan konsep pemasaran sosial ya. Nah, sejarahnya lagi, apa dampak yang diakibatkan kalau misalnya kematian karena COVID-19 itu jelas ya, misalnya di Indonesia sudah ratusan ribu orang meninggal karena COVID-19 ya. Di dunia mungkin sudah hampir jutaan orang yang meninggal karena COVID-19. Nah, itu terhitung dengan angka case fatality rate-nya. Tapi bagaimana dengan penyakit-penyakit non-infeksi? Bagaimana dengan penyakit-penyakit non-infeksi? Maka penyakit-penyakit non-infeksi ini ukurannya adalah digambarkan dengan 4,5 miliar, 4,3 juta tahun hilang. Ya, miliar itu juta ya kayaknya. Ya, silakan dipahami ini baik-baik. 4,3 juta tahun hilang karena serangan jantung. Ya. 800.000 tahun hilang karena stroke. 800.000 tahun hilang karena bunuh diri. Dan 400.000 tahun hilang karena penyakit sirosis hati. Nah, bagaimana maksudnya ini? Apa maksudnya 4,3 juta tahun hilang? Misalnya ya, orang kerja di sebuah perusahaan itu ya, kalau dia penyakit kronis itu kan pengobatannya lama. Jadi satu orang minta izin berobat itu 10 hari misalnya, pergi berobat dengan operasinya dan perawatannya. Kemudian orang kedua juga 10 hari, orang ketiga 10 hari, orang keempat mungkin 2 minggu, dia lebih panjang lagi waktunya. Kalau dikumpul semua izinnya orang karena penyakit kardiovaskular atau penyakit-penyakit tidak menular ini, itu hitungannya itu hilang masa produktif orang sebanyak 4,3 juta tahun karena penyakit-penyakit tersebut. Sama dengan misalnya Amerika tahun 75 ini hilang maksudnya bagaimana? Nah, GNP itu habis untuk membiayai penyakit-penyakit kardiovaskular itu,
hampir mencapai 10% dalam tahun 1975. Nah, jadi banyaknya kerugian ini memunculkan behavior medicine, pengobatan dengan pendekatan perilaku. Bagaimana itu pengobatan dengan pendekatan perilaku? Ketika kita memperbaiki perilaku kita, misalnya kurangi konsumsi garam, tidak merokok, kemudian beraktivitas fisik secara teratur, itu mampu mereduksi beberapa penyakit, dan penyakit ini mampu ya menghilangkan kerugian-kerugian akibat ketidakproduktivitas kita, bahkan kerugian akibat pembiayaan kesehatan yang sangat panjang dan sangat mahal karena penyakit-penyakit kardiovaskular. Dengan cara apa? Dengan cara pendekatan perilaku. Nah, itulah yang memunculkan sejarah bagaimana sejarahnya pemasaran sosial ini bisa ada. Nah, sekarang pertanyaannya, apa sih yang membuat itu produk itu bisa ada? Ya. Apakah produk itu muncul karena permintaan dan keinginan? Ya, maksudnya pasar lah yang menciptakan kebutuhan. Misalnya pasar menciptakan kebutuhan. Assalamualaikum. Ya. Saya balik ibu. Oh iya, di sebelah aja itu ada fotokopi di mukamu. Oh, langsung di sini saja bu. Iya toh. Oh iya. Permintaan dan saya ulang ya, ada tadi yang mau ambil buku Pemsosnya. Saya ulang ya. Pertanyaannya adalah, apakah ini kau jawab di chat. Ya. Apakah pasar itu menciptakan kebutuhan, misalnya dari kebutuhan dan keinginan konsumen sehingga timbul produk, ataukah produsen yang mempengaruhi orang sampai dia bisa tergiur dan mampu membeli produk walaupun produk itu sebenarnya dia tidak butuhkan? Jadi mana yang betul ini? Ya, mana yang betul itu? Apakah ya pasar itu menciptakan kebutuhan? Kebutuhan itu yang menciptakan pasar, keinginan yang menciptakan ibarat dari konsumen ya. Konsumen itu yang menciptakan pasar sehingga ada produk dikeluarkan untuk mereka. Ataukah ya produsen itu yang membuat promosi barang sedemikian bagus sehingga orang mampu membeli sesuatu yang dia tidak butuhkan. Nah, ini kau jawab ya. Silakan jawab di chat. Ya, tiap orang menjawab boleh. Nah, itulah ya pertanyaannya, sehingga nanti akan tercipta sebuah kesimpulan ya, mana yang lebih bagus dari mana yang lebih betul dari kedua hal ini, ataukah betul dua-duanya ya. Silakan berkomentar ya. Bisa dikirim sekarang di chat masing-masing. Nah, sekarang kita pisahkan, mari kita lihat ya, kenapa sih kita tidak bisa menjual persahabatan seperti kita menjual sabun. Ini istilah yang sangat familiar untuk pemasaran sosial ya. Kenapa begitu gampang kau menjual sabun, tapi begitu sulit kau menjual persaudaraan, menjual kejujuran, menjual hak asasi manusia, menjual kemanusiaan. Ya, ada yang kecelakaan, kita hanya sibuk memfoto tapi terlambat menolong, misalnya ya. Lihat di depan mata, ambil kamera untuk konten, tapi orang yang butuh pertolongan itu lewat. Nah, empati, simpati yang semakin bergeser ini adalah produk sosial yang harus dikampanyekan kembali. Anti nyontek, kejujuran supaya kau percaya diri dengan kemampuanmu, kau mampu menjadi mahasiswa yang hasil yang kau dapatkan sesuai dengan proses yang kau lalui. Ya, jujur, menghargai usaha sendiri, kemudian percaya diri, ya, memiliki motivasi untuk maju, ya, bersemangat dalam menuntut ilmu. Itu adalah produk-produk sosial yang harus senantiasa dikeluarkan oleh kita ya. Maksudnya saling memberi dukungan bahwa produk sosial ini langka sekarang. Jujur, ayo mahasiswa jangan suka nyontek ya. Ayo mahasiswa misalnya jangan pacaran ya. Ayo mahasiswa laki-laki jangan merokok. Nah, ini kan produk sosial yang harus kita gencarkan ke kamu ya, mahasiswa, ke generasi muda secara umum. Dan itu sangat luntur sekarang, menghormati guru, orang tua, dosen ya. SMS dosennya Bu lagi di mana? Di hatimu. Konsep-konsep seperti ini adalah konsep-konsep yang memang beda ya. Kalau sabun itu satu kali di drop itu bisa ratusan buah dan habis dalam jangka waktu tertentu. Tapi ketika kita memasarkan kejujuran, 4 tahun kau kuliah di Kesmas, susahnya tuh dikasih tahu bahwa kau harus jujur dalam kuliah. Sampai semester 7 masih menyontek, padahal dari semester 1 sudah diajar, jangan nyontek deh, jangan nyontek, jangan kalasi. Jangan. Tapi sampai selesai masih tetap kalasi juga. Nah, susahnya itu kita merubah perilakunya orang ketika kita memasarkan produk sosial dalam tanda kutip kejujuran.
Nah, inilah yang menjadi masalah ya. Nah, ada apa sebenarnya? Nah, mari kita belajar kembali, mari kita lihat kembali cara-cara pemasaran komersil, sehingga sekali lagi kita belajar dari caranya mereka memasarkan, karena perusahaan-perusahaan besar itu menghasilkan ribuan jutaan dolar, jutaan dolar ya Amerika, ketika produk mereka itu berhasil menembus pasar internasional. Ya. Jadi banyaknya orang yang memakai produknya, ya, sampai produknya itu dikejar-kejar sama orang. Iya tak? Tapi bagaimana dengan produk sosial? Ya, ini sangat jarang terukur seperti itu ya. Sangat jarang bisa diukur. Ya. Mungkin banyak hal yang menjadi faktor penentunya. Nah, itulah akan kita bahas satu persatu. Nah, pertama, perbedaannya ya. Pengalaman di sektor komersil itu biasanya ya, produsen itu ya sangat-sangat mengedepankan riset konsumen. Jadi konsumen itu sangat dianggap sebagai inti atau pusaran dari semua proses pemasaran. Produk itu diriset, price itu diriset, kemudian promosi diriset ya. Kemudian produk itu baru diluncurkan sesuai dengan kemauan konsumen. Jadi konsumen maunya apa? Promosinya yang mana dia suka. Nah, misalnya promosi dia suka di media sosial. Banyak orang lebih memilih pakai media sosial daripada yang dicetak. Nah, berarti promosinya harus melalui itu. Nah, misalnya. Jadi Anda lihat saja lah, misalnya konsep pemasaran produk susu ya, atau sampo, itu beda sekali ya. Dalam produk komersil susu itu ada untuk bayi, ada untuk anak balita, ada untuk usia misalnya remaja, ada untuk ibu hamil, ada ibu menyusui, ada yang persiapan hamil, ada manula, ada yang untuk sangat kurus, ada untuk anak diare. Itu detail sekali produknya. Sampo pun begitu, ada sampo laki-laki, ada clear for men, ada macam-macam ya, ada untuk anak-anak, ada untuk bayi, bahkan ada untuk rambut ketombe, ada yang rambut diwarnai, itu lengkap semua. Kenapa Anda diluncurkan saya produk itu satu untuk semua? Ya, semua pakai itu saja, sampo sama namanya. Enggak, tapi mereka detail sekali, spesifik sekali. Nah, ini yang kurang dalam produk komersil ya. Misalnya kamu bikin penyuluhan ya, dikasih silakan penyuluhan. Pernahkah kau riset konsumen mau apa? Tidak, tapi yang tentukan semua produsen. Itulah kekurangan pemasaran sosial, bahwa ketika dia meluncurkan sebuah program, orientasinya adalah orientasi produsen, bukan orientasi konsumen. Kalau produk komersil itu konsumen diteliti sedetail-detailnya, apa maunya, itu yang dikeluarkan produk seperti itu. Ya, itulah bedanya ya. Beda orientasi konsumen dan beda orientasi produsen. Nah, berikutnya ya, kita lihat sekarang di sini langsung saja ya. Marketing mix. Coba Anda lihat marketing mix di sini yang saya ceritakan tadi. Jadi, konsumen adalah titik proses sebuah produk. Iya. Ini P1 itu produk, P2 itu price, P3 itu place, P4 itu promotion. P1 itu produk apa yang kita mau keluarkan, P2 itu berapa harga yang harus dibayar oleh konsumen, P3 itu di mana tempat pemasarannya, dan P4 itu bagaimana cara mempromosikannya. Dan itu sesuai dengan orientasi konsumen yang menentukan. Ya, pusarannya itu adalah konsumen. Nah, ini sama kalau kamu bisnis, nah, jadi sama Jadi ini ilmunya pemasaran sosial toh. Menurut saya toh, harga yang harus Anda bayar misalnya untuk mendapatkan materi itu tidak sebanding dengan isinya. Ini isinya betul-betul daging semua ini. Ya, kok bisa pakai? Kenapa, Dek? Mau di sebelah katanya Bu, kita nota sama Ibu. Oh, tunggu dulu. Saya lagi mengajar PEMSOS di kelas B, tunggu ya. Kelas apa, Kak? Kelas C ini. Berapa 43 buku? Yang kita ambil baru 45. Baru 35. Oh, berarti kurang berapa? Kurang 8. Tulis di sini. Ini tulis di sini. Lihat bawah. Nah, begini. Tulis di situ berapa kau ambil? Pulpen kita ada Ibu. Nggak ada pulpenku. Oh, ini ada. Nah, begini. Saya lagi mengajar ini. Iya Bu. Di di sebelah baru langsung. Oh, di mana Dek? Di mana itu disimpan? Sampai di mana tadi Dek? Nah, ininya marketing mix itu ya. Marketing mix itu orientasinya adalah konsumen. Jadi konsumen semua menjadi titik pusat. Produknya ditawarkan tergantung konsumen, price-nya tergantung konsumen,
tempat promosi tergantung konsumen, dan promosinya juga tergantung konsumen ya. Jadi konsumen adalah pusat yang kita pelajari perilakunya, pelajari perilaku konsumen dan luncurkan produk yang sesuai dengan perilaku konsumen. Namanya kita membuat riset pasar, gitu. Riset pasar sesuai dengan konsumen kita, dan riset ini harus berdasarkan atas segmentasi yang sudah dipilah-pilah. Tentu kan beda toh kalau segmentasinya ibu remaja dan ibu hamil, orang tua manula dan anak-anak. Jadi kita bikin produk sesuai dengan segmentasi pasar. Tidak ada produk yang cocok untuk semua orang. Harus di segmentasi pasar. Itu adalah hasil dari riset konsumen. Jadi kenapa ada istilah tidak ada produk yang cocok untuk semua orang? Kenapa? Karena apa? Karena itu adalah hasil dari riset konsumen. Taruh di bawah nih. Biasanya kan Bu. Iya. Oke. Kasih Bu. Iya. Jadi, ya saya ulang ya. Konsumen itu adalah ya diteliti perilakunya ya, dan hasil dari penelitian riset konsumen itulah yang akan menghasilkan sebuah produk. Bagaimana produknya itu, bagaimana caranya dipromosikan, di mana tempat promosinya, berapa harganya, itu adalah semua hasil dari riset pasar. Jadi kalau Anda mau meluncurkan sebuah produk, riset dulu. Kamu mau menjual? Apa kamu jual? Jangan kau yang tentukan, kau riset dulu kebutuhannya teman-teman mau apa, lingkunganmu kebutuhannya apa, ya misalnya. Survei kecil-kecilan, apa yang paling kau butuhkan selama jadi mahasiswa? Oh saya butuh ini, alat tulis. Oh kalau saya kayaknya butuhnya pulsa. Oh saya kayaknya paling butuh, yang sering sekali saya butuhkan itu misalnya ke kampus saya suka lapar, jadi butuh kantin yang dekat begitu ya. Apalagi kalau di Kesmas sekarang kantinnya lagi diperbaiki ya. Jadi tidak ada ketersediaan kantin yang dekat, itu harus keluar misalnya. Nah itu kebutuhan. Jadi jangan kamu menjual baju sama mahasiswa, ya tidak cocok ya. Jual kutek sama mahasiswa tidak cocok ya, walaupun itu mungkin lagi viral ya. Tapi risetlah dulu kebutuhan apa teman-temanmu yang ada, kemudian Anda bikinkan misalnya kau suka dipromosikan di mana, kau produk apa yang kau paling butuhkan, kemudian berapa harga yang mampu kau bayar ya. Yang kau bikin kue pun, kau bikin kue harga 25.000 satu biji ya, ada kue ya 25.000 satu biji kalau kita pergi toko-toko besar itu. Padahal konsumen adalah mahasiswa ya kan. Kenapa kau menentukan itu? Kisaran berapa dia mampu beli produkmu, maka itulah Anda tentukan produknya begitu. Nah, orientasi semua konsumen. Jadi, kalau kamu berhasil bisnis, riset dulu konsumenmu. Ya, itu teorinya ya, teori pemasaran. Sama kalau kamu berhasil produk sosialmu, riset dulu baru kau luncurkan produknya. Gitu. Nah, begitu. Ya, ini adalah ini ya, Anda lihat ya, ini ada saya kasih contoh ya, ini iklan. Ada iklan rokok, ada untuk rokok perempuan, ada untuk laki-laki. Rokok laki-laki itu besar, gemuk, rokok perempuan ini slim. Ya, kenapa? Kenapa bisa seperti ini? Adalah hasil riset pasar. Ini contohnya rokok ya, saya tidak promosi rokok, tapi ini adalah cara riset konsumen yang dilakukan oleh produk komersil untuk sebuah produk yang dilakukan. Ya. Nah, sekarang kita lihat tentang produk. Produk itu apa? Produk itu ya apa yang akan kita luncurkan tergantung dari durasi, berapa lama kita meluncurkan produk itu, apakah seumur hidup ataukah setengah misalnya bulan ataukah misalnya 1 tahun, itu kita tentukan memang. Ya kalau kamu selama kuliah berarti kebutuhan, misalnya kalau kamu kuliah berarti selama kuliah kau tentukan produk apa yang kamu pakai, atau misalnya kalau kamu mau penyuluhan misalnya berapa lama durasinya, apakah 1 kali, 2 kali, 3 kali, 21 hari kah, atau bagaimana, itu terserah kamu. Tentukan durasinya berdasarkan hasil riset dari konsumenmu. Saya hanya punya waktu untuk mengikuti penjualan itu hanya pagi. Dan itu setiap pagi itu hanya sore misalnya. Itu pun hanya punya seminggu, lalu saya sibuk. Berarti durasinya itu seminggu. Dalam 1 minggu itu setiap sore Anda datang untuk membawakan dia edukasi. Misalnya seperti itu ya. Kemudian komplikasi. Nah komplikasi ini misalnya apa yang misalnya membuat komplikasi ini, misalnya dalam sebuah produk yang kita tawarkan, komplikasi apa yang bisa didapatkan ketika dia mendapatkan produk tersebut, ribetnya itu bagaimana ya, misalnya bisa di kekurangannya apa misalnya dari produk-produk yang kita tawarkan. Ini bagus tapi ini kurangnya, ini kurang tapi ini lebihnya. Jadi setiap produk itu kan pasti ada kekurangan dan kelebihan. Ini mahal tapi bagus, ini murah tapi kurang bagus. Nah itu adalah komplikasi yang harus kita jelaskan kepada konsumen ya. Jadi mau kue yang mana, mau kue yang murah ya tapi kecil, atau mau yang agak besar sedikit tapi agak mahal. Nah, ya. Ini bahannya manis agak lebih kuat, ini bahannya, ini gulanya gula merah, ini gulanya gula halus. Nah pilih yang mana yang kamu suka. Itu komplikasi, ini kelebihan kekurangan dari produk kita. Kemudian
visibilitasnya yang mana yang lebih menonjol dari produk-produk itu. Nah, misalnya berbarengan dengan resiko. Misalnya kita ambil contoh produk sosial. Misalnya orang mau kurus, orang berat badan lebih, obesitas, dia mau menurunkan berat badannya. Ada dua cara. Ya, misalnya. Dua cara ini, satu dengan cara diet, yaitu dengan mengatur pola makan dan aktivitas fisik. Ya. Kalau mau kurus berarti atur pola makan, aktivitas fisik. Kemudian yang kedua adalah dengan cara sedot lemak. Itu juga cara sedot lemak itu ya, operasi. Itu juga cara untuk menurunkan berat badan. Tapi kan visibilitasnya mana yang lebih banyak orang pilih? Tentu orang lebih banyak pilih pola makan dan olahraga karena itu lebih murah. Sedot lemak cepat tapi harganya juga mahal. Jadi resikonya yang lebih besar yang mana ya? Sedot lemak lebih besar risikonya. Tapi dibanding olahraga dia waktunya lebih lama tapi risikonya lebih kecil. Tapi tidak bisa cepat hasilnya. Nah itu kan kita harus gambarkan semua ya. Misalnya kita membuat program misalnya yang program berbasis penurunan berat badan, obesitas dan seterusnya. Kita harus tawarkan beberapa produk dan kita tahu dalam produk ini ada beberapa kekurangan dan kelebihan yang harus kita jelaskan kepada konsumen kita. Begitupun Anda menjual sesuatu ya seperti itu. Kejujuran ya dalam kejujuran, mengharapkan kejujuran konsumen dalam mengeluarkan hasil pendapatnya dia itu berbanding lurus dengan kejujuran konsumen dalam menyiapkan produk untuk yang dia pasarkan. Ya, yang terakhir adalah yang mana yang lebih familiar. Kalau tadi familiar tentu yang menurunkan berat badan dengan cara olahraga dan mengatur pola makan. Ya itu ya. Nah sekarang ini dilihat ya. Bauran pemasaran yang mana produk itu adalah kemasannya bagus, kemudian kuantitasnya berapa lama, kualitasnya ya, place-nya di mana ditempatkan, kemudian price-nya itu terjangkau. Jadi dalam pemasaran sosial harga tidak selalu dalam bentuk uang. Berapa waktu yang dia keluarkan, tenaganya yang dihabiskan untuk penyuluhan, waktu yang dia luangkan, itu juga bisa dalam bentuk price. Ya kemudian promosinya bagusnya di mana, bisa promosi melalui mass media, bisa promosi interpersonal, bisa melalui kelompok, bisa melalui telemarketing telepon misalnya ya. Dan banyak hal yang lain yang bisa kita lakukan untuk mempromosikan edukasi kesehatan kita misalnya ya. Tapi kita kasih konsumen mau yang mana, dia mau pilih edukasi yang dia suka di mana. Edukasi apakah di kopi kita atau lihat media sosial, itu harus ada pilihannya. Apa yang mereka pilih itu yang kita lakukan. Kenapa? Karena akan lebih besar peluang untuk mereka bisa aktif dibanding Anda membuat dan menentukan sendiri produk sesuai dengan pertimbangan Anda ya. Pertimbangannya selalu pertimbangan konsumen. Nah sekarang langsung saja ya. Kita masuk ke ini. Sekalian ibu kasih tugas. Nah coba lihat ini buklet. Ini adalah buklet edukasi pencegahan hipertensi dan obesitas sebagai faktor komorbid COVID-19 melalui media, YouTube dan Instagram bagi kalangan milenial di Kota Kendari. Nah, kenapa bisa produk ini diluncurkan? Ini ada hasil risetnya. Riset pasarnya apa? Bahwa konsumen sekarang itu atau milenial yang jadi sasaran target ini adalah kebanyakan menghabiskan waktu di rumah dalam bekerja ataupun kuliah atau sekolah, dan itu mengharuskan mereka itu aktivitasnya itu lebih banyak depan komputer, aktivitas fisik berkurang. Contohnya kamu kalau kuliah online dan kuliah offline itu berbeda pengeluaran aktivitas fisikmu. Kalau kau kuliah online itu mungkin kau cuma duduk dan mendengarkan di kamarmu depan komputer, tidak bergerak. Tapi kalau kau kuliah offline, berapa kali kau naik turun tangga lantai 2 FKM kuliah itu, dan itu berapa energimu yang habis. Ya tak? Itu ya. Jadi itu terasa sekali ya. Kenaikan berat badan meningkat ya misalnya. Kemudian peluang untuk hipertensi, itu usia muda hipertensi ya, dengan semakin berkembangnya sekarang banyak orang yang kena hipertensi dalam usia muda. Jadi kita cegah itu jangan sampai terjadi pada milenial, karena komorbid tingkat keparahan COVID-19 itu kalau dibarengi dengan dua penyakit ini, hipertensi dan obesitas, maka keparahannya itu bisa lebih besar untuk mendekati kematian. Nah oleh karena itu maka hasil surveinya juga kenapa melalui media YouTube dan Instagram, karena paling banyak dipakai milenial itu kayak kamu. Hampir semua punya Instagram dan hampir semua nonton YouTube ya. Mungkin banyak yang tidak punya Facebook, banyak yang tidak punya misalnya Twitter, banyak yang tidak punya Line, tapi kalau bicara Instagram dan YouTube mereka paling banyak menggunakan YouTube dan Instagram. Ini adalah hasil survei ya. Hasil survei terhadap pasar yang sudah dilakukan. Makanya kita pilih itu. Nah, oleh karena itu maka memberikan buklet dengan tampilan yang sudah
seperti ini ya, penuh warna, banyak warnanya dengan gambar, kemudian menjelaskan juga bagaimana tata cara mencegah hipertensi dan obesitas. Itu adalah salah satu cara, ini warna-warni ya, satu cara untuk menarik perhatian karena dengan cara seperti ini diharapkan akan lebih besar potensi mereka untuk aktif dalam sebuah edukasi, kegiatan edukasi. Ya, intinya apa? Intinya ketika Anda mau melakukan edukasi ya terhadap sasaran yang ingin Anda capai, maka Anda harus melihat dulu, meriset dulu, dan membuat segmentasi. Semakin spesifik segmentasi semakin bagus, semakin detail riset maka semakin bagus ya. Nah, sekarang tugasmu adalah coba kau lihat buklet ini, kau baca. Silakan tentukan P1-nya, P2-nya, P3-nya, P4-nya apa yang menurut kalian ya. Dan konsumennya siapa. Dari membaca ini kau akan tahu P1, P2, P3, P4 ada semua di sini. Nah, ini contoh ya. Dan ini betul-betul sudah dilakukan ya. Ini buklet yang dibuat sudah jadi berdasarkan asal riset pasar dan sudah diuji melalui Instagram dan YouTube, banyak peminatnya dan telah terjadi peningkatan pengetahuan sikap dan perilaku terhadap milenial untuk mencegah penyakit obesitas dan hipertensi. Dan ini sudah tinggal dipublikasikannya bahwa hasilnya berhasil. Oke, saya kira itu kuliah kita hari ini. Ada 2 tugasmu. Tiga kayaknya ya. 3 kayaknya. Ya, pokoknya seingat saya 3 ya. Jadi 2 kah 3? 2 kayaknya, 2 ya. 1 tadi tangible, perilaku, dan kemudian ide, kepercayaan, dan sekarang ini apa 4P-nya ini. C4P 1C ya. Ini 4P 1C di tengah ya. 4P, P1, P2, P3, P4 ini kau jelaskan berdasarkan atas dari buklet yang ada di PowerPoint ini. Saya kira itu ya. Ini judulnya ya. Saya ulang, edukasi pencegahan hipertensi dan obesitas sebagai faktor komorbid COVID-19 melalui media YouTube dan Instagram bagi kalangan milenial di Kota Kendari. Oke, saya kira itu, dan ucapan alhamdulillahirabbil alamin kuliah hari ini ya selesai. Silakan dikerja tugasnya.